Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Senin tanggal 24 Juli 2023. Zona Forex akan memberikan informasi mengenai jadwal kalender ekonomi yang akan rilis satu minggu ini, yaitu tentunya dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023. Dan di sini Zona Forex menggunakan forexfactory.com untuk membahas jadwal kalender ekonomi yang akan kita bahas saat ini. Langsung aja kita lihat dan tentunya kita mulai di tanggal 24 Juli untuk hari Senin ini. Di sini bertepatan pukul 20.45 menit. Untuk data yang akan rilis ada dua, high impact tentunya, di mana di sini ada flash manufacturing PMI dan flash service PMI. Flash manufacturing PMI sendiri di sini adalah alat ukur ya untuk aktivitas manufaktur pada suatu negara. Tentunya ini juga sangat berpengaruh terhadap inflasi. Kalau kita lihat dari datanya, previousnya sebesar 46,3% terjadi penurunan forecast ya, data yang masuk sebesar 46,1%. Dari ekspektasi tersebut, jika mana aktualnya menghasilkan angka yang sama sesuai dengan forecast, maka menunjukkan kondisi ekonomi Amerika terjadi pelemahan dan tentunya berdampak terhadap indeks dolar akan terjadi penurunan atau negatif terhadap indeks dolar. Dan kemudian data berikutnya adalah flash service PMI, dan kita ketahui flash service PMI ini adalah alat ukur aktivitas sektor jasa. Tentunya aktivitas jasa ini jika mana meningkat, permintaan akan naik, dan tentunya kalau kita perhatikan dari previousnya sebesar 54,4%, data yang masuk diprediksikan menjadikan 54,0%, dan di sini menunjukkan aktivitas service PMI ternyata terjadi pelemahan atau menunjukkan potensi ekonomi terjadi pelemahan. Tentunya akan berdampak terhadap indeks dolar akan bergerak negatif. Dari kedua data ini menunjukkan aktivitas bahwasanya ada pelemahan terhadap indeks dolar karena dari datanya previousnya ke forecast menunjukkan penurunan angka tersebut. Dan jika mana aktualnya sesuai dengan forecast, tentunya akan melemahkan indeks dolar, dan jika mana hasilnya di atas forecast atau bahkan di atas previous baru menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi secara keseluruhan dari dua data ini menunjukkan kondisi ekonomi Amerika terjadi pelemahan dan tentunya diprediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan juga. Oke, sekarang kita akan berlanjut di tanggal 25 Juli. Kemudian untuk tanggal 25 Juli hari Selasa pukul 21.00. Di sini juga ada data high impact, ya tentunya ada CB Consumer Confidence. Di mana CB Consumer Confidence ini adalah mengukur tingkat kepercayaan konsumen, tentunya akan mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu barang dan jasa. Dan CB Consumer Confidence ini kalau kita lihat data sebelumnya previousnya adalah 109,7. Dan forecastnya di sini terjadi 112,1. Tentunya ada kenaikan angka yang diprediksikan, maka menunjukkan aktivitas positif terhadap ekonomi di suatu negara, contohnya Amerika Serikat, dan akan berdampak kepada mata uang Amerika Serikat. Indeks dolar akan bergerak positif, dan tentunya jika mana data tersebut sesuai dengan forecast dan aktualnya juga menghasilkan angka yang sama. Tapi kalau angkanya di bawah forecast bahkan di bawah previous, maka akan menunjukkan potensi pelemahan terhadap indeks dolar. Secara keseluruhan dari data CB Consumer Confidence menunjukkan positif terhadap indeks dolar untuk perkiraan, menjadikan angka 112,1% menjadikan ekspektasi untuk keluar data tersebut di data CB Consumer Confidence. Oke, sekarang kita akan berlanjut di tanggal 26 Juli. Untuk tanggal 26 Juli 2023, di sini akan rilis pukul 21.00 ya. Ini merupakan data middle impact. Tentunya ada new home sales, dan kalau kita perhatikan new home sales ini adalah alat ukur ya penjualan rumah baru yang tentunya jika mana positif dianggap menguatkan ekonomi di negara tersebut. Dan kalau kita lihat dari previousnya adalah 763.000,
Prediksinya atau forecast data yang masuk sebesar 722.000. Tentunya ada penurunan angka dari new home sales, penjualan rumah baru. Jika mana sesuai dengan forecast atau sesuai dengan ekspektasi keluar angka 722.000 actualnya, maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar karena diperkirakan ekonomi atau kondisi ekonomi terjadi pelemahan di sektor new home sales. Tapi kalau datanya masih di atas forecast atau di atas previous ya, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi di sini diprediksikan karena forecastnya sebesar 722.000 menunjukkan kondisi negatif terhadap indeks dolar karena posisi ekonomi dianggap negatif juga. Oke, sekarang kita akan berlanjut di tanggal 27 Juli. Di sini pukul 1 dini hari ya. Tentunya ini sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh banyak investor atau pelaku pasar. Yaitu yang pertama akan rilis FOMC statement jam 1 dini hari dan kemudian Federal Fund Rate sendiri. Kalau kita perhatikan dari previousnya, angka sebelumnya adalah 5,25% dan forecastnya adalah 5,5%. Di sini ada kenaikan 25 basis point. Dengan angka tersebut kalau kita perhatikan ya dari data CME Group untuk menunjukkan posisi di mana data tersebut kalau kita lihat sampai dengan posisi saat ini target rate probability-nya menunjukkan angka 99,8%. Di sini semua pelaku pasar atau buyers mengharapkan kenaikan sebesar 99,8%. Artinya besar kemungkinan akan terjadi kenaikan 25 basis point untuk suku bunga Amerika saat ini menjadi 5,5%. Dan tentunya hal ini kalau kita perhatikan di pertemuan berikutnya ya, yang paling penting adalah setelah angka ini, kalau kita lihat dari data tanggal 21 September 2023 ya, yang dimana posisi untuk target rate-nya di sini mengharapkan ya pelaku pasar yaitu mempertahankan suku bunga yang ada. Artinya tidak ada kenaikan suku bunga di pertemuan berikutnya. Makanya kalau kita hubungkan dengan newsnya ya, tentunya FOMC press conference pukul 1.30 ini yang paling penting. Itu adalah akan ada press conference ya dari si Jeremy Powell pasca nantinya ketika betul-betul dinaikkan 25 basis point untuk rencana selanjutnya di akhir tahun 2023 ini. Dengan kita melihat CME Group tadi ya, posisinya setelah dinaikannya 25 basis point besar kemungkinan suku bunga akan ditahan dan tidak ada kenaikan berlanjut. Bahkan kemungkinan besar jika mana inflasi terus menurun dengan angka yang terakhir 3% dengan target dari si Jeremy Powell adalah 2% untuk inflasi Amerika, maka akan menunjukkan besar juga kemungkinan akan sikapnya dovish ya kalau saya perhatikan dari nantinya FOMC press conference. Tapi kali ini kita akan lihat seperti apa keputusan dari Jeremy Powell untuk melihat data ekonomi yang akan rilis dari beberapa hari ke belakang. Oke, itu paling penting sekali ya tentunya karena akan mempengaruhi banyak market khususnya indeks dolar dalam posisi kenaikan suku bunga atau sikap daripada si Jeremy Powell itu mengambil keputusan baik hawkish ataupun dovish. Dan kalau saya perhatikan selanjutnya data akan rilis malamnya ya pukul 19.30. Di sini nggak kalah penting, ini ada Advance GDP. Kalau kita perhatikan, Advance GDP ini adalah mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Kalau saya perhatikan dari data sebelumnya, ini ada perubahan revisi ya. Data sebelumnya menunjukkan previous 2,6%, waktu itu forecastnya adalah 2,0%. Actualnya menghasilkan 1,1%. Tentunya di sini ada revisi previousnya menjadi 2,0%. Dan jika mana angka yang sudah direvisi sebesar 2,0%, saya memperlihatkan adanya forecastnya atau data yang masuk diprediksikan 1,7%. Di sini menunjukkan pelemahan atau penurunan
pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Menurut saya make sense ya, dengan kondisi kemarin inflasi sudah terjadi penurunan. Ini juga melihat advance GDP juga insya Allah akan terjadi penurunan sebesar 1,7%. Itu data yang masuk yang diprediksi. Tapi kalau nanti aktualnya masih menunjukkan angka di atas forecast, bahkan di atas previous, maka akan menunjukkan kondisi ekonomi membaik di suatu negara tersebut. Oke, dan tentunya kalau kita lihat prediksinya ini kan 1,7%, dan jika mana aktualnya ya minimal 1,7% akan menunjukkan negatif ya, maksud saya terhadap indeks dolar. Secara keseluruhan saya melihatnya untuk di malam harinya ya, data akan rilis advance GDP di sini menunjukkan negatif terhadap indeks dolar dengan mengacu kepada forecastnya. Dan dilanjutkan di jam yang sama ada unemployment claim ya, klaim pengangguran juga menunjukkan aktivitas kenaikan sebesar 236.000 ya, prediksinya dari data sebelumnya adalah 228.000. Tentunya jika mana banyak sekali klaim pengangguran, maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Secara keseluruhan kalau saya perhatikan, untuk data tersebut menunjukkan negatif terhadap indeks dolar karena banyak sekali orang mengklaim pengangguran ya. Data yang akan rilis nanti di minggu ini. Dan selanjutnya sedikit saya akan bahas di sini ada durable good order ya. Ada dua ya, core durable good order dan durable good order sendiri. Dari angkanya adalah 0,7%, diprediksikan juga turun sebesar 0,1%. Ini juga berpengaruh terhadap indeks dolar, akan terjadi pelemahan atau negatif terhadap indeks dolar. Dan selanjutnya durable good order sendiri juga 1,8% akan menunjukkan angka forecastnya diprediksikan akan turun sebesar 0,9%. Ekspektasi tersebut menunjukkan aktivitas durable good order menunjukkan negatif terhadap indeks dolar itu sendiri. Tapi untuk pukul 21.00 ada pending home sales yang tentunya angkanya di sini ada pertumbuhan dari angka previousnya adalah minus 2,7%, menjadikan forecastnya sebesar minus 0,5%. Ada kenaikan angka dari pending home sales itu sendiri. Jika mana itu terjadi, aktualnya sesuai dengan forecast, maka akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Dan ini posisinya sampai dengan hari Kamis ya, yang perlu saya sampaikan, dan akan kita lanjutkan lagi di hari Jumat tanggal 28 Juli 2023. Oke, selanjutnya untuk data tanggal 28 Juli, di sini akan rilis yang pertama pukul 19.30 ya. Ada dua data high impact tentunya. Di sini ada Core PCE Price Index dan Employment Cost Index. Untuk data Core PCE Price Index ini tentunya sangat berpengaruh juga ya terhadap inflasi atau keputusan di Jeremy Powell untuk melihat kondisi inflasi dan keputusan moneternya di pertemuan berikutnya. Kalau kita lihat untuk Core PCE Price Index sendiri, ini adalah alat ukur perubahan harga dari barang dan jasa. Dan tentunya kalau kita perhatikan angkanya dari data sebelumnya, kalau kita perhatikan di sini sebesar 0,4% ya, data yang rilis di bulan sebelumnya. Untuk forecastnya waktu itu 0,3%, menghasilkan angka aktualnya 0,3%. Jadi ada penurunan, dan diprediksikan untuk hari Jumat ya tanggal 28 Juli menunjukkan angka penurunan kembali dari 0,3% menjadi 0,2%. Tentunya jika mana Core PCE Price Index menunjukkan angka ya aktualnya sesuai dengan forecast sebesar 0,2%, maka akan menunjukkan pelemahan terhadap indeks dolar karena dianggap data tersebut menunjukkan aktivitas negatif terhadap ekonomi di suatu negara. Dan jika mana untuk ekspektasi tersebut tidak sesuai dan aktualnya menghasilkan angka di atas forecast, maka akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Secara keseluruhan, angka tersebut menunjukkan negatif terhadap indeks dolar sebesar 0,2% jika mana aktualnya sesuai dengan forecast. Dan selanjutnya ada Employment Cost Index. Ini juga sangat berpengaruh terhadap inflasi ya tentunya, di mana
Employment Cost Index sendiri ini adalah indikator ekonomi yang mengukur perubahan biaya tenaga kerja bagi suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya, Employment Cost Index ini dihitung sebagai persentase perubahan dari kuartal sebelumnya. Tentunya hubungannya apa sih dengan inflasi? Seperti ini contohnya, naiknya ECI ya atau Employment Cost Index sendiri cenderung menyebabkan inflasi meningkat. Yang kedua menjadi indikator potensial untuk ekspektasi inflasi. Dan yang ketiga dampak pada kebijakan moneter tentunya yang akan dilakukan oleh si Jeremy Powell itu sendiri. Ini juga indikator beliau untuk melihat kondisi inflasi ke depannya. Dan yang keempat pengaruhnya terhadap pasar keuangan. Ini juga sangat berpengaruh. Artinya posisi ini juga sangat berpengaruh sekali ya. Dan kalau kita lihat datanya, previousnya 1,2% menunjukkan forecast atau ekspektasi sebesar 1,1%. Jika mana angka aktualnya sesuai dengan forecastnya, sesuai dengan ekspektasi sebesar 1,1%, maka diprediksikan ada negatif terhadap indeks dolar karena kondisi ekonomi terjadi penurunan. Dari posisi angka kalau kita perhatikan dari 1,2% menunjukkan proyeksi di sini forecastnya adalah 1,1%, maka akan menunjukkan aktivitas indeks dolar akan terjadi pelemahan. Itu gambarannya dari Employment Cost Index itu sendiri. Tapi kalau datanya tidak sesuai dengan forecast, bahkan di atasnya level tersebut dan di atas previous, ya menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Intinya lihat aja angkanya yang nanti akan rilis aktualnya apakah sesuai dengan forecast atau tidak. Intinya di situ. Oke, sekarang kita akan berlanjut di pukul 21.00 ya di hari Jumat. Di sini juga akan rilis revisi atau UIM Consumer Sentiment. Ini juga sangat berpengaruh karena indikator ini juga mengukur keyakinan dan sikap konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan di masa depan. Indeks ini diperbarui beberapa kali ya selama beberapa bulan dan hasil revisi ini diperhitungkan dan disurvei tambahan yang diterima setelah perhitungan awal indeks. Nama aja ini ya revisi UIM Consumer Sentiment. Ini juga menunjukkan pengaruh besar juga terhadap kondisi ekonomi di suatu negara. Dan kalau kita lihat angkanya ini sama ya, previousnya 7,26%, ya forecastnya 72,6%. Artinya tidak ada perubahan dari kondisi UIM Consumer Sentiment ini dari revisi yang akan dirilis. Tentunya jika mana ini angkanya sama ya menunjukkan tidak ada perubahan. Dan secara keseluruhan untuk hari Jumat pengaruhnya menurut saya yang sangat berpengaruh adalah pukul 19.30 ya. Di situ menunjukkan angka perubahan yang cukup signifikan dan terjadinya pelemahan terhadap indeks dolar. Menurut saya secara keseluruhan dari data yang akan rilis minggu ini, kalau saya perhatikan kayaknya 85% ya menunjukkan pelemahan terhadap indeks dolar itu sendiri. Artinya negatif terhadap indeks dolar karena banyak sekali dari data yang rilis high impact minggu ini menunjukkan angka daripada previousnya ke forecast negatif atau penurunan dari angka tersebut. Ya, semoga aja informasi ini bermanfaat dan jangan lupa selalu informasikan atau ya bagikan informasi ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa dijadikan gambaran atau acuan ya, bukan untuk entry posisi tentunya, tapi minimal teman-teman bisa mengikuti hal-hal apa aja yang akan rilis dari data kondisi ekonomi minggu ini. Oke, thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.